Eh, Selamat pagi, rekan-rekan. Selamat pagi, Bu. Kita mulai ya pertemuan 4. Terima kasih untuk kehadirannya di pertemuan 4 untuk mata kuliah ini. Oke, jadi seperti yang saya bilang minggu lalu, minggu ini kita akan masuk ke PyQt ya. Jadi saya coba jelaskan dulu teorinya. Jadi kita akan coba bahas hari ini konsep form pada pemrograman visual, konsep layouting pada PyQt, dan konsep signal dan slot sebagai inti event driven pada PyQt. Oke, sekarang form. Form itu apa? Form itu digunakan untuk menerima input dari user. Jadi kalau kita punya form itu, biasanya kita bisa dapetin input dari user, baik itu form registrasi, terus ada form form untuk login dan lain-lain. Nah, dari situ kita bisa memproses hasil inputan tersebut ke server. Jadi form itu biasanya berupa interface yang disediakan untuk mengumpulkan data dari user dan akan diproses dalam bahasa pemrograman seperti contohnya Python atau mungkin .NET atau PHP dan lain-lain ya. Dan data itu disimpan di dalam database seperti SQL, MySQL, dan lain-lain. Jadi form ini adalah bahan untuk membuat antarmuka. Kita meletakkan kontrol pada form. Kontrol ini misalnya bisa berupa tombol atau button, radio checkbox, radio button itu yang bulat-bulat itu, terus ada label dan sebagainya. Apa saja sih keuntungan dari menggunakan form dalam pemrograman? Jadi kalau kita mau membangun sebuah aplikasi, kita butuhkan input data. Nah, inputan data yang paling dasar itu adalah bentuk form. Jadi kalau misalkan kita bilang kegunaannya apa, ya dia membuat antarmuka yang dinamis, kemudian memudahkan user untuk menginput, terus bisa juga buat menampilkan output, dan yang paling penting adalah sebagai visual. Jadi kalau misalkan uh, kita tuh bicara kayak kemarin ya, kita coba coding, terus kita tampilkan itu ke user akan agak kesulitan, apalagi kalau yang tidak biasa menggunakan komputer atau dia bukan dari background IT atau dia biasanya handphone dan lain-lain gitu ya. Jadi visual ini adalah salah satu kegunaan dari form. Jadi kalau kita merancang aplikasi itu kita mengenal bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman itu adalah untuk membuat aplikasi, jadi kita membuat coding di dalamnya. Nah, itu ada dua macam sebenarnya bahasa pemrograman itu. Ada bahasa pemrograman tingkat tinggi dan bahasa pemrograman yang tingkat rendah. Tingkat tinggi itu high level language, kalau yang tingkat rendah itu low level language. Nah, penggolongan itu didasarkan pada
kemudahan untuk mempelajari bahasa pemrograman tersebut dan kecepatan eksekusinya. Jadi kalau makin tinggi suatu bahasa pemrograman itu levelnya tinggi tingkatnya ya, high level language, itu bahasa pemrograman itu akan makin mudah untuk dipelajari. Tapi sebaliknya kalau makin rendah tingkat suatu bahasa pemrograman itu makin dia tuh low level language tapi dia kecepatan eksekusinya sangat cepat. Jadi ya kayak kalau Python itu kan dia itu pemrogramannya termasuk low level language ya, kita pakai coding, pakai sintaks kita ketik gitu di tanpa user interface, nggak drag and drop gitu ya. Nah itu tapi dia cepat, begitu kita eksekusi dia cepat, bisa mengeksekusi dengan cepat. Jadi kalau misalkan contoh yang high level itu yang pakai drag and drop ya, misalnya Visual Basic itu kita bisa memudahkan seseorang untuk mempelajari bahasa pemrograman. Tapi biasanya dia eksekusinya akan tidak lebih cepat daripada yang low level language. Nah, kita di Python itu punya PyQt. PyQt itu adalah tools yang bisa memudahkan kita menaruh coding dan memudahkan kita untuk membuat user interface. Jadi, oke, PyQt itu apa? PyQt itu adalah salah satu toolkit GUI cross-platform yang diimplementasikan sebagai ya sebentar ya. Oke, lanjut. Sorry. Jadi tadi PyQt adalah toolkit GUI cross-platform yang diimplementasikan sebagai plugin Python ya. PyQt adalah perangkat lunak gratis yang dikembangkan oleh suatu perusahaan, itu ada perusahaan di Inggris namanya Riverbank Computing. Nah, di sini PyQt itu mendukung Microsoft Windows, terus Linux, macOS juga ya didukung sama PyQt ya. Dia itu punya tools yang digunakan untuk merancang user interface. Nah, ini tools ini kita sebut Qt Designer. Jadi kalau misalkan kemarin udah berhasil install PyQt, ada yang namanya Qt Designer atau designer.exe, itu nanti kita buka pakai itu. Terus dengan PyQt ini pembuatan user interface akan jauh lebih mudah karena kita dapat drag and drop fitur-fitur yang akan kita pakai. Nah, terus PyQt ini juga berisi modul-modul Python seperti Qt Core, Qt GUI, dan lain-lain. Jadi Qt Core ini berisi inti dari kelas-kelas yang non-GUI. Jadi termasuk pengulangan atau sinyal. Terus kemudian yang Qt GUI ini sebagian besar adalah kelas-kelas yang ada GUI-nya atau user interface seperti table, terus widget seperti itu ya. Nah, kemudian aplikasi-aplikasi yang sudah menggunakan PyQt itu contohnya adalah Dropbox, kemudian Calibre, dan lain-lain. Jadi Dropbox itu mungkin ada yang pakai ya, layanan untuk file hosting. Kemudian kalau yang Calibre ini adalah aplikasi untuk manajemen e-book. Oke, lanjut. Jadi kita pelajari PyQt hari ini. Jadi kita akan menggunakan konsep-konsep dari PyQt untuk bisa memakai tools-toolsnya dengan lebih efisien. Jadi kita punya beberapa modul-modul di sini. Ada widget, layout manager, dialog, main windows, application, event loop, signal, dan slot. Nah, ini mungkin kita akan pelajari satu persatu ya di pertemuan ini dan pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah widget. Jadi widget itu adalah kelas dasar untuk antarmuka pengguna.
Jadi kita bisa lihat komponen-komponen grafis ini di jendela form yang biasa ada di jendela form ya. Itu seperti contohnya button itu tombol-tombol yang bisa kita buat nantinya, misalnya kalau kita buat button OK, kalau dipencet itu bisa ngapain gitu ya, atau kita bisa buat button close yang bisa buat menutup aplikasi dan lain-lain. Kemudian ada label, jadi label ini kita bisa pakai untuk menulis atau menjelaskan apa yang kita apa fungsi dari tombol atau fungsi dari form yang mau kita pakai gitu. Misalnya di sini tuliskan nama, email, atau masukkan username, masukkan password dan lain-lain gitu ya. Kita bisa tuliskan di label. Terus kemudian ada combo box. Nah, combo box ini kita bisa pakai untuk memilih dari apa yang sudah kita tentukan ya. Kita bisa memilih, kita sudah menentukan beberapa tulisan gitu, kita bisa buat user kita untuk memilih apa yang diperlukan. Radio button juga sama, jadi itu juga memilih ya. Jadi selain label ada juga line edit itu juga sama. Jadi dia bisa berupa inputan, atau kita juga udah tulis di dalamnya ada labelnya seperti itu. Jadi kita coba ya. Kemudian ada yang namanya layout manager. Jadi bagaimana kita mengatur sekumpulan widget itu untuk membuat GUI yang lebih fungsional. Jadi di sini ada 4 jenis layout yang disiapkan oleh PyQt. Itu horizontal box layout, vertical box layout, grid layout, dan form layout. Jadi kalau misalkan kita pakai layout ini akan memudahkan kita untuk menaruh widget-widget kita, tidak perlu dengan rapi ya, tidak perlu kita membuat codingan spesifik untuk widget-widget kita seperti pakai resize atau move gitu ya, untuk menaruh dia di posisi yang bagus. Jadi kita bisa menaruh dengan menggunakan layout manager di PyQt ini. Jadi mungkin ada contohnya ya. Belum. Jadi nanti contohnya di ini aja ya, di praktikum ya. Jadi layout manager ini bisa membuat tampilan widget kita lebih rapih gitu. Nah, kemudian ada dialog dan main windows. Jadi dialog dan main windows itu yang main adalah tipe dari desktop user interface yang disediakan oleh PyQt. Jadi kalau misalkan kita pakai main window itu kayak lebih ke main window-nya aplikasi. Tapi kalau dialog itu lebih ke kita misalkan habis memencet tombol, kita bisa memastikan dialog gitu ya. Dialog itu kayak apakah Anda yakin gitu. Misalkan kita sudah masukin umur kita di atas 30 gitu. Kita klik OK, dia bisa memunculkan dialog box gitu ya. Jadi ada 2 style, bisa menggunakan main window style atau menggunakan dialog box style. Nah, ini nanti kita akan pelajari juga. Kemudian ada penuh signal dan slot. Jadi kalau misalkan user interface aplikasi ini kita kan event driven ya. Jadi fungsi dan metode itu dieksekusi sesuai dengan fungsi dan metode kita yang kita buat itu dieksekusi berdasarkan aksi dari user. Misalnya dia mengklik dari button gitu, atau dia memilih item dari combo box, atau dia melakukan update atau mengisi teks di text edit, atau dia memencet key di keyboard dan lain-lain ya. Jadi hal-hal tersebut itu kita panggil sebagai suatu event atau peristiwa. Nah, event itu bisa dihandle oleh yang namanya event loop.
Jadi event loop itu adalah suatu pengulangan di mana jika terjadi semua event dari user akan diproses oleh sistem seperti itu. Jadi event loop itu menunggu ada suatu peristiwa yang terjadi dan dia sudah menyiapkan task atau apa yang akan dilakukan jika event itu terjadi. Event loop ini akan terus bekerja sampai aplikasi kita di terminate atau aplikasi kita close. Jadi PyQt widget itu bertindak sebagai event catcher. Jadi dia itu untuk mengambil peristiwanya ya, kayak tadi misalkan mencet tombol seperti itu. Nah, ketika kita mau mencet tombol misalnya atau ada peristiwa gitu, widget itu akan mengirimkan signal. Jadi signal itu kalau kita mau jadikan sebuah aksi, kita harus mengkoneknya ke dalam slot namanya. Jadi kalau kita sudah mengkonekkan sinyal kita ke dalam slot, slot itu akan memberikan aksi dan melakukan apa yang akan kita tentukan. Kalau sinyal itu nggak dikonekin ke slot apapun, nggak akan terjadi apa-apa. Jadi dia misalkan kita bikin slotnya, dia ya begitu diklik nggak terjadi apa-apa. Satu sinyal itu bisa terkoneksi ke satu atau banyak slot. Satu sinyal juga bisa terkoneksi ke sinyal lain. Dan satu slot itu bisa dikonekkan oleh banyak sinyal ya. Oke, lanjut. Oke, kita coba buka ya. Kita mau ulang dulu yang untuk instalasinya PyQt. Ada di pertemuan 1. Sebentar. Oke. Jadi kita PyQt sudah semua coba pip install PyQt 5 dan pip install PyQt 5 tools. Seperti ini ya. Kalau dia sukses akan tertulis successfully install PyQt 5 dan successfully install PyQt 5 tools. Oke, silakan dicoba ya. Kalau untuk PyQt ini saya nggak yakin ada online code editornya. Mesti diinstal. Jadi saya pakai Python 386, 3.8.6. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang pakai di atas itu, perlu downgrade kali ya kalau misalkan PyQt 5-nya mengalami issue gitu. Coba di-downgrade aja ke versi yang sama-sama dengan saya. Saya udah berhasil install. Oke, silakan dicoba ya. Saya kasih waktu sambil saya absen ya. Jadi ini saya mau stop share dulu supaya saya bisa absen. Jadi kita coba instalasi PyQt-nya mungkin cukup lah ya 10 menit ya. 10.40 ya. Akan dicoba. Maaf ini tadi Ibu install Python versi berapa? 3.8.6. Oke, terima kasih. Oke. Saya pakai Python. Nanti mungkin ini nih bisa dicek ya sebentar saya buka PyQt saya. Saya mati-matiin dulu. Share screen. Nah, di tempat kalian di tempat ada shortcut-nya. Bentar saya buang dulu. Shift delete. Alah. Delete. Empty. Oke, di tempat kalian install Python, nanti ada folder namanya script. Di situ nanti akan ada, kalau kalian nggak install ya PyQt-nya ya, nih ada PyQt 5 tools dan lain-lain. Itu kalian buka yang namanya designer atau Qt designer. Nanti kayak gini nih bentuknya nih, Qt designer.
buat bikin PyQt. Nah, di sini kan ada main Windows, terus saya bilang ada main Windows atau dialog ya. Nah, kita biasanya pakai main Windows aja. Nah, begini. Oke. Jadi kalian pasti kalau udah bisa install itu biasanya dia muncul nih. Exe-nya yang bisa dibuka. Nanti kita akan coba buka. Oke. Saya coba stop share dulu ya. Saya mau absensi. Oke, kalau yang belum ada mungkin bisa itu ya, maksudnya kalau misalkan bisa ke kampus, mungkin di kampus disediakan ya. Kalau misalkan belum, mungkin di ini aja deh di apa namanya catat dulu. Jadi nanti begitu bisa ngerjain tugas kelompok itu kan berkelompok itu bisa paham juga gitu. Nah, Ibu maaf. Jadi kalau misalnya udah download Python versi 10 gitu, mau download yang versi 386 itu mesti 3.10 mesti dihapus dulu gitu, Bu. Saya belum pernah sih, kayaknya hapus dulu aja deh, uninstall dulu aja, install lagi gitu. Oke, Ibu, terima kasih. Iya, emang nggak bisa ya PyQt-nya ya? Udah coba pip install? Udah, Bu. Tapi apa ya, waktu mau install toolsnya itu nggak bisa. Nah, dia errornya apa dulu nih? Kalau errornya adalah pip-nya nggak ditemuin, itu bisa jadi kalian perlu tambahin di sini nih. Errornya Iya, apa waktu nggak bisa? pipnya udah diinstal. Kemarin itu apa ya, kayak mesti downgrade gitu, Bu. Gimana? Kayak mesti diturunin gitu katanya versinya. Oh gitu, ya udah. Kalau misalkan dia bilang mesti turunin, ya udah ikutin aja. Oke, Bu, terima kasih. Ya. Jadi kalau yang komen yang nggak ketemu itu bisa jadi karena dia belum kebaca aja skrip ya apa komen pipnya, bukan berarti nggak bisa gitu. Kita ikutin aja errornya apa, kita ikutin aja penyelesaiannya gimana. Oke, saya sambil absensi ya.
Oke, udah berhasilkah kalian menginstal PyQt? Kita coba ya. Mana sih saya punya? Nah, Anda coba buka designer. Nah, sekarang kita coba rubah dulu deh dari UI menjadi .py. Caranya begini, ini saya mau buang karena kita nggak pakai. Tinggal di remove aja. Ini saya contoh label aja dulu ya. Cari-cari label coba. Ini ya, pakai label ya. Yang besar nih. Saya bikin yang besar labelnya. Terus di sini saya
Kita isi ganti jadi coba kita cari value. Oh, bukan value. Nih, teks ya. Saya ganti jadi hello world gitu. Nah, terus ukuran itu di nih alignment kita rubah ya. Alignment di sini bisa kita rubah jadi center misalnya. Bukan yang ini kali. Oh, kita gantinya di sini. Center. Ini top center ya. Ukuran, kita cari ukuran. Jadi di sini itu propertiesnya ya. Kita bisa rubah propertiesnya. Mau itu ukuran, mau itu jenis nih ya. Jenis nih font. Jenis fontnya apa gitu ya. Ini saya mau gedein. Jadi 30 misalnya. Nah, udah cukup deh ya. Sekarang ini saya save. File, save as. Di desktop aja ya, biar gampang ya. Nah, save. Hello World UI. Hello World gitu ya. Saya nggak mau pakai spasi. Nah, save. Nah, dia itu akan bentuknya .ui. Jadi kalau kita lihat di sini, tadi saya save di mana? Di desktop, di Python ya. Nih, ada kan hello world.ui. Nah, itu saya mau saya mau rubahin jadi .py supaya bisa saya panggil ke codingan saya gitu. Caranya tuh pakai yang bentar. Oke. Saya stop share. Nah, kayak ketik di komen PUIC5 min X UI apa nama UI-nya tadi helloworld.ui min O helloworld.py. Saya coba ya. Saya coba ya. Nih, ini punya saya nih. Comment prompt. Admin. Tadi apa? PUIC. Lupa saya. PUIC5 min X. Min 8. Bentar. Min X. Terus nama filenya apa? Nama filenya hello world. Hello world. Oh iya, saya lupa. Kita mesti pindah dulu ke desktop ya. Desktop. Jadi desktop. Bentar. Copy paste saja dari sini. Ya, kebanyakan. Nah, di sini ya. PUIC5 min X hello world. Nah, ini bisa saya tab hello world.ui. Terus tadi apa min O ya? Min O saya rubah jadi PY. Hello world.py. Ini ya. Nah, nanti dia muncul nih hello world.py saya di sini. Ini saya kalau saya buka dalamnya tuh coding. Jadi yang bikin codingan ini adalah PyQt 5. Tuh. ROM segala macam. Nah, sekarang coba ini saya run. Dia akan munculin hello world kita. Nih. Potong ya. Coba kita bagusin ya nanti. Jadi ini semua nanti bisa kita panggil di codingan kita. Kita cukup panggil dari .py-nya aja. Oke, bisa coba ya. Kalian coba bikin file apa dari designer. Terus dirubah jadi .py. Jadi ini step-stepnya. Oh, saya masih share-nya itu ya. Sebentar ya. Nah, kalian coba ini ya, lakukan ya. Jadi kalian buka designer.exe, kemudian kalian coba rubah yang tadinya .ui menjadi .py. Nah, oke, kita coba ya. Mungkin saya kasih waktu lah sampai jam 11.
Oke, untuk ini ada pertanyaannya, pip-nya Python tidak ditemukan. Jadi mungkin itu adalah di sini nih. Sebentar, saya stop share dulu ya. Saya mau share screen yang di sini. Oke. Nah, kamu coba ke My Computer. Di sini klik kanan, Manage. Pilih Manage. Terus cari, salah, bukan ini. Bentar. Di My Computer Properties. Ini yang tadi ini ya, pip-nya kan biasanya kalau kita pip di sini kamu ketik pip list gitu dia bakal keluar ya. Apa aja yang udah kita install misalnya seperti itu ya. Tapi kalau kamu nggak keluar kayak gini, dibilang Python-nya nggak ditemukan, itu kamu bisa coba di sini terus ke saya agak-agak lupa sih ya sebentar. Ini namanya environment variable, mesti tambahin. Cuman itu adanya di coba di device manager. Oh, advanced system setting di sini. Nih, advanced system setting. Nah, nih kamu cek nih, di sini ada environment variable. Nah, di sini kamu buka terus pilih yang ini nih, path. Nih ya, di sistem variable path. Itu kamu tambahin ya Python-nya ya. Nih, kalau di saya kan udah ada nih. Di mana Python kamu taruhnya installnya di mana? Itu kamu tambahin di sini. Jadi kamu ketik new, kamu ketikin nih, kamu copy paste lokasi Python-nya. Jadi kan kalau saya installnya di sini ya. Di sini saya copy, terus saya masukin tambahin di sini. Nah, oke, bisa dicoba dulu ya. Ini saya cancel ya, soalnya udah ada. Kamu tambahin yang Python kamu install itu apa, sama slash script-nya tambahin. Oke, dicoba dulu ya. Habis itu jangan lupa di oke. Di sini juga oke. Udah, coba lagi ketik di command prompt. Bisa nggak? Oke, terima Itu kasih. untuk pertanyaan. Ya, gimana? Oke, Bu. Oke. Itu untuk pertanyaan tadi yang tidak ditemukan ya. Jadi mungkin karena dia kesaru gitu, posisinya dia masih bacain 3.10 mungkin ya. Jadi tambahin aja di environment variable-nya. Siap, Ibu. Silahkan dicoba. Dicoba lagi silahkan. Ini nggak apa-apa, nanti kita coba dulu aja yang yang tugas mengubah UI menjadi PY sampai ini deh, sampai bisa gitu. Mungkin sampai jam 11.15 lah ya, 11.15 lah.
Karena kita akan sering ngelakuin ini gitu, merubah UI menjadi PY gitu. Habis itu nanti kita coba memasukkan button dan memasukkan coding di dalamnya ya. Kan kemarin pertemuan kemarin kita udah coba bikin if, bikin while gitu kan ya, looping bagaimana, terus ada kalau ada kondisi gimana, if, else if gitu. Nah, kita akan coba masukin ke dalam user interface-nya seperti apa. Jadi yang penting kita coba dulu rubah UI menjadi PY. Oke, ini saya balik ke share yang tadi ya. Share yang ini ya. Oke.
Oke, kalau sudah bisa, berikutnya kita coba bikin ini ya, bikin form ya. Sebentar, saya cek. Oke. Nah, ini saya punya contoh kalkulator sederhana. Sebentar. Kalkulator UI-nya mana ya? Bentar, saya cari dulu. Nah, coba saya open di sini, bisa nggak ya? Oke, nih. Saya bikin kalkulator nih. Sini saya pakai namanya horizontal layout. Sebentar, saya contohin ya. Ini saya kecilin dulu. Ada horizontal dan ada vertikal nih. Kalau saya ambil horizontal, saya tadi ambil vertikal layout ya. Jadi kan tadi kan kalau layout itu untuk membuat tampilan user interface kita jadi lebih rapi ya. Kenapa? Karena dia bisa otomatis akan mengubah size dari widget kita dan posisi dari widget kita. Nih, contohnya saya masukin button ya di sini ya. Nih, push button saya masukin nih. Begitu saya masukin lagi push button lain, dia akan otomatis bikin ini rapi, berbentuk vertikal. Dan seterusnya ya. Saya masukin banyak-banyak tetap rapi tuh, ya kan? Berikutnya saya kalau yang horizontal juga sama, tapi dia bentuknya horizontal. Di sini ya, kalau kita bikin nih, saya tarik misalkan push button nih. Dia akan otomatis bikin dia bentuknya horizontal. Begini ya. Tuh. Jadi kita nggak usah repot-repot sizing lagi. Ukurannya, terus posisinya, dia di mana gitu. Nah, sekarang kita coba bikin nih. Yang ini pakai text edit. Yang ini pakai combo box. Ini text edit juga. Text edit, sorry. Line edit. Nih, yang ini ya, line edit nih, line edit. Jadi kita bisa masukin inputan ke dalam sini. Yang ini combo box untuk milih. Jadi combo box ini untuk milih ininya apa namanya? Ada apa aja nanti plus minus. Kita kan mau coba bikin kalkulator ya. Oke, terus ini line edit juga. Yang ini label. Nah, supaya rapi kita masukin di horizontal layout seperti itu. Nah, ini supaya bisa kita masukin, coba saya cari dulu di mana masuk. Ini current text-nya plus. Oh, double klik ya. Double klik terus dimasukin pilihan-pilihan kita. Jadi kita nanti mau ada plus, minus, kali, bagi. Nah, ini mungkin saya coba biar ada gambaran ya, saya coba jalanin dulu codingnya. Nah, misalkan saya masukin 1 tambah 1 sama dengan, kalau dikalkulat jadi 2, kalau di-clear dia bisa hapus semuanya. Gitu ya. Jadi kita pertama-tama bikin dulu, kita bisa masukin inputan, terus pakai combo box nanti pilih apa, terus pakai 2 angka ini inputan, kemudian hasilnya kita kosongkan aja nanti. Seperti itu ya. 2 tombol tambahan di sini adalah clear dan calculate. Jadi kalau kita pencet calculate, kita akan menghitung apa yang ada di line edit 1 plus line edit 2 gitu. Hasilnya kita munculkan di line edit 3. Seperti itu ya, simple. Kita coba bikin dulu UI-nya. Nanti begitu sudah jadi UI, kita akan masukkan ke, kita udah rubah jadi
begitu kita udah save UI-nya, kita rubah jadi PY, nanti kita akan import. Jadi kita from, import apa yang tadi PY kita, import bintang, seperti ini. Habis itu baru kita masukin codingnya. Jadi kita bikin UI-nya dulu. Ini terus, tadi yang ini combo box ya. Yang ini combo box. Yang ini line edit. Habis itu di save. Di save itu begitu kita sudah rubah jadi .py, hasilnya seperti ini. Nah, ini yang udah tadi ya, karena kita pakai PYUIC 5 min X, namanya apa? Kalau saya kan namain kalkulator ya, kalkulator.py gitu. Dia akan jadi seperti ini. Tapi ini kita nggak perlu terlalu perhatiin. Nah, di tombol yang clear ini, jadi saya bikin tombol baru. Misalnya, saya bisa tambahin di sini signal dan slot editor. Di sini saya bisa tambahin nih, misalkan signalnya apa? Signalnya itu, sorry saya gedein ya, bisa nggak ini digedein? Nah, misalkan kalau di sini kan saya bilang kan sendernya itu push button. Push button 1 itu apa? Si clear ini, push button 1. Kita lihat dari nama dia push button 1 nih. Objek name-nya push button 1 ya. Sendernya push button 1. Kalau diklik, signalnya diklik, maka line edit 1, 2, 3 itu di clear. Nih. Jadi saya masukin satu-satu, kita bikin push button ini, sendernya apa, signalnya itu bisa pilih, nanti bentar saya masukin dulu ya, misalnya ini push button nih. Nah, kalau push button itu diklik, signalnya apa? Di sini nggak bisa gedein. Bentar, saya gedein coba ya. Nih. Kalau diklik misalnya ya, diklik, terus apa yang mau kita clear nih? Misalnya nih, kita mau line edit ini kita clear. Nah, di situ slotnya kita pilih clear seperti ini ya. Dibikin sampai semua, misalkan kita mau nge-clear semuanya ya semua line editnya kita bikinin. Kayak ini kan kita bikin push button 1, semua line editnya kita clear kalau dia diklik seperti itu. Nah, untuk tombol yang calculate itu kita masukin di codingan kita. Jadi setelah kita udah bikin user interface-nya, kita bikin tombol calculate ini biar dia ada fungsinya. Nih, saya define di sini signal. Signalnya apa? Kalau push button 2 itu diklik, konekin dia ke kalkulator nih. Saya bikin fungsi kalkulator. Kalau push button 2 diklik, push button 2 itu apa? Push button 2 itu calculate. Di sini ya, lihat ya dari objek name-nya push button 2. Terus kalau push button 2 saya klik, saya akan panggil fungsi kalkulator, fungsi calc, C-A-L-C gitu. Saya bikin fungsi calc ini. Saya bikin variabel A. A itu apa? A itu line edit 1 teks saya ambil. Saya rubah jadi integer. Kenapa? Karena ini kita mau hitung ya. Jadi dia harus bentuk angka. Kalau misalkan dia bentuknya string, nggak bisa dihitung nanti, error. Jadi saya rubah jadi integer, apa yang ada di line edit 1. Line edit 1 itu apa? Ini, line edit 1 nih. Kalian lihat kan objek name-nya line edit 1 dan line edit 2. Jadi, apa yang di line edit 1 saya masukin ke variabel A, apa yang ada di line edit 2 saya masukin ke variabel B. Operator saya masukin ke maksudnya pilihan combo box-nya saya masukin di variabel operator. Nah, di sini ada combo box current text. Jadi kalau saya pilihnya nanti minus, current text-nya akan berubah nih. Jadi yang ini kan combo box. Di sini value-nya current text-nya adalah mana tadi? Nih, current text-nya adalah plus. Kemudian di sini saya masukin try except. Kalau operatornya plus, saya bikin variabel result itu adalah A plus B. Kalau
bukan, else if operatornya minus, dan seterusnya ya. Ini kalian tambahin sendiri ya. Else if operatornya kali, else if operatornya bagi, seperti itu. Nah, terus masukin line edit 3, apa ada yang ada di resultnya. Jadi kalau misalkan kalian lihat ini line edit 3 ini emang saya siapin buat bikin hasilnya. Ini ya, objeknya line edit 3. Jadi terus sudah selesai itu, try except ini buat apa? Supaya dia nggak akan melakukan pengulangan terus-menerus ya. Jadi kalau misalkan error, dia akan langsung kasih error gitu. Oke. Nah, habis itu jangan lupa dimasukin nih UI main Windows titik signal sama dengan signal, UI main Windows titik calc sama dengan calc. Jadi ini di-define, fungsi yang kita buat itu perlu di-define di main window-nya, seperti itu. Terus ini apa? Ini saya copy dari sini. Bentar. Jadi yang tadi saya sudah rubah jadi PY dari UI, saya copy main Windows-nya. Jadi yang paling bawah ini saya copy. Sama nih, coba dibandingkan ya. Kita bandingkan nih, geser dulu. Nih, sama kan? Tuh. Ya, sama ya. UI My Windows, UI. Nah, ini saya tambahin nih, UI titik signal. Karena di sini ada signal. Itu doang yang saya tambahin. Oke. Jadi semua signal itu perlu ditambahin di main Windows, sementara kalau yang fungsi itu nggak perlu. Mungkin dicoba aja ya, saya bisa ambil dicoba. Jadi ini saya buka untuk codingnya. User interface-nya saya taruh di belakang, biar kelihatan. Nah, seperti ini ya. Nah, tadi mana ya codingnya? Jadi kita bikin dua PY ya, dua coding gitu. Yang satu buat coding, yang satu buat UI-nya. Yang UI-nya sudah kita rubah jadi PY, itu kita impor. Habis itu kita tambahin, karena tadi button yang calculate ini kan belum ada signal dan slotnya ya, belum ada fungsi di dalamnya ya. Kalau yang clear udah ada, bisa kita pakai bawaan dari si PyQt. Kalau yang calculate ini belum ada, jadi kita tambahin di sini, kita bikin fungsi namanya devcalc. Itu isinya buat menampilkan apa yang ada di line edit, menampilkan hasil perhitungan kita di line edit 3, seperti itu. Oke, mungkin bisa dicoba aja ya. Nah, saya cek. Ya, betul, ini mirip-mirip ya sama VB ya. Kalau yang sudah punya sudah bisa melakukan coding pakai Visual Basic harusnya sudah familiar dengan metode drag and drop seperti ini ya. Jadi kita bisa drag and drop lalu kita masukin fungsi ke dalam widget-widget atau tombol-tombolnya. Seperti itu. Sama kayak Android Studio juga, Bu ya? Ya, Android Studio.
Gimana? Udah dicoba ya? Ini saya mau share filenya, share-nya gimana tapi ya. Bentar. Ada pertanyaan nggak? Oke, filenya saya share ya, teman-teman semua. Kalkulatornya mana ya? Yang ini bukan. Oke. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup pertemuan 4? Jadi jangan lupa di-download ini filenya. Kalau kalian mau coba-coba di rumah, silahkan. Oke. Ini kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri aja pertemuan kita hari ini. Silahkan dicoba sendiri nanti dengan file yang udah ada ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Yang Bu, terima kasih Bu.